Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Di video kali ini kita akan belajar tentang pencerminan atau refleksi. Tahukah kalian apa itu bangunan Taj Mahal yang ada di India? Pada hari yang cerah dan air yang jernih, Taj Mahal India memberikan pemandangan yang sangat indah. Pemandangan tersebut dapat memberikan pencerminan yang jelas dari bangunan Taj Mahal dan sekitarnya. Perhatikan bahwa setiap titik di atas garis air memiliki letak yang sesuai dari gambar di danau. Jarak yang titiknya terletak di atas garis air sama dengan jarak bayangan yang terletak di air danau. Nah, hari ini kompetensi yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model PBL, kita nanti akan dapat menentukan sifat-sifat hasil pencerminan, menentukan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pencerminan. Tahapan pembelajaran kita yaitu melalui model PBL, kalian nanti akan mulai mencermati masalah dan membuat pertanyaan, menyelesaikan masalah, kemudian berdiskusi dengan kelompok, presentasi hasil diskusi dan evaluasi, dan tes tulis. Nah, disitulah nanti kalian akan berpikir kritis, gotong royong dan disiplin, percaya diri dan mandiri, serta kerja keras. Apa sih manfaat pencerminan atau refleksi? Ada bangunan kembar Menara Petronas, ada batik yang merupakan warisan budaya di Indonesia, dan pembangunan jembatan. Itulah contoh-contoh masalah kontekstual atau sehari-hari yang berhubungan dengan refleksi. Apersepsi atau untuk materi prasyarat, kita akan mengingat kembali tentang sumbu simetri, dan yang kedua tentang sistem koordinat. Apa sih sumbu simetri itu? Nah, kita lihat ada 3 bangun di sini. Apakah mereka memiliki sumbu simetri? Coba kita lihat. Bangun yang pertama memiliki berapa sumbu simetri? Ya, ini 1 sumbu simetri. Untuk bangun yang kedua memiliki berapa sumbu simetri? 1, 2. Ya, dia memiliki 2 sumbu simetri. Bangun yang ketiga memiliki berapa sumbu simetri? 1, 2. Ya, ada 2 sumbu simetri. Kemudian, persepsi yang kedua yaitu tentang sistem koordinat. Bagaimana cara menggambarkan titik-titik pada koordinat kartesius? Pertama kita membuat sumbu Y dan sumbu X. Titik 2,4, 2 itu menunjukkan di sumbu X, 4 itu menunjukkan sumbu Y. Kita gambarkan. 2,4. Disinilah letak titik A. 2, -5. 2 di sini, negatif 5 di sini. Kita gambarkan. Disinilah letak titik B. Negatif 4,3. Disinilah letak negatif 4. Dan ini adalah 3. Disinilah letak titik C. Dan negatif 6,3. Ini negatif 6. Ini negatif 3. Disinilah letak titik D. Seperti itulah cara menggambar titik di sistem koordinat kartesius. Masih ingat semua ya? Lanjut. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Sekarang kita mengamati masalah yang pertama. Ada bangun segitiga KLM. Nah, akan kita cerminkan terhadap garis C. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Kita simak. Langkah yang pertama, setelah kamu menggambarkan segitiga KLM dan garis C, maka kamu harus membuat garis A. Garis A yang melalui K, nah dia akan memotong titik C, garis C di titik N. Nah, sekarang kamu buat jarak yang sama dari KN sampai K aksen N. Nah, disinilah K aksen. Lalu untuk titik L, karena titik L terletak di garis C, maka L aksen pun juga terletak di garis C. Nah, dia tetap ada di sini. Untuk
Yang ketiga, M, kita buat yang sama. Kita bikin garis D. Nah, dia akan memotong garis C di titik P. Kita lihat jarak MP sama M aksen P itu harus sama. Nah, disinilah letak M aksen. Lalu kita hubungkan K aksen, L aksen, dan M aksen. Sudah? Lanjut. Apakah setelah dicerminkan oleh garis C, titik L berubah posisi? Berubah posisi tidak? Tidak. Yang kedua, apakah jarak titik K ke garis C sama dengan K aksen ke garis C? Ya, ternyata sama. Apakah dari M ke C sama dengan M aksen ke C? Ya, ternyata sama. Kemudian, apakah KLM dengan K aksen, L aksen, M aksen terletak simetris terhadap garis C? Apakah ini simetris? Ya. Apakah bangun KLM dan K aksen, L aksen, M aksen memiliki bentuk yang sama? Bentuknya sama-sama tidak? Ya, sama. Apakah bangun KLM dan K aksen, L aksen, M aksen memiliki ukuran yang sama? Ukurannya sama tidak? Ya, sama. Apakah orientasi bangun KLM dan K aksen, L aksen, M aksen berlawanan? Ya, mereka berlawanan. Itulah yang disebut dengan pencerminan. Sekarang kalian akan bertemu dengan masalah kedua dan masalah yang ketiga, yaitu tentang pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Kalian akan menyelesaikan ini dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian. Silahkan kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing yang melalui grup WA kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kalian lakukan kegiatan dalam LKPD dengan aktif dan interaktif bersama kelompok kalian dan perhatikan waktu yang disediakan. Nanti salah satu akan menyajikan hasil diskusi. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun definisi dalam pengolahan setara digital. Ya. Maka video tersebut. Nah, untuk menghentikan rekaman, tekan tombol ini.